Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan pada sehat semuanya ya. Ya, pada masa pandemi ini, terutama masa pancaroba seperti ini, Ibu mohon anak-anak semuanya bisa menjaga kesehatannya masing-masing, rajin-rajin minum vitamin, dan untuk kegiatan di luar rumah, itu bisa dikurangi terlebih dahulu ya. Dan sebelum kita mau mulai, Ibu akan meminta ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Ya, amin. Ya, terima kasih ya Ketua Kelas. Yang sebelum itu, Ibu akan melanjutkan dengan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, apakah Aldo hadir? Akbar? Nela? Panya? Dan Zora yang terakhir? Ya, bagus pada hadir semua ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini akan melanjutkan dari pembelajaran pada minggu sebelumnya, dan hari ini adalah bagian yang keduanya, masih lanjutannya. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran yang ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu mengedepankan nilai-nilai membentuk komitmen integrasi nasional. Yang kedua, peserta didik mampu memiliki kepekaan atau kepedulian dan mampu memecahkan masalah terkait keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendefinisikan, mengidentifikasikan, dan mengklasifikasikan tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Ya, pada hari ini juga nanti pembelajaran dimulai dengan penjelasan materi dari Ibu. Nanti jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan oleh anak-anak semuanya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas dalam bentuk games ya. Dan hari ini juga aspek-aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu nanti adalah melalui pengerjaan Google Form, yaitu mengenai penilaian sikap ya. Yang kedua yang seperti Ibu sudah jelaskan itu nanti adalah pengerjaan tugas dalam bentuk game, dan yang terakhir itu kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan, dalam memberikan pertanyaan, dan juga memberikan masukan ataupun usulan. Ya baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ya, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen Ibu sudah terlihat ya anak-anak? Ya baik, terima kasih atas responnya. Ya, kita akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu di semester 2, web 5, kelas 10. Di sini ada menu-menunya. Yang pertama, ada menu petunjuk, kita konsep, materi, tugas, dan lembar penilaian diri. Untuk PPT ini nanti akan Ibu kirimkan juga di WA Group. Bisa diperhatikan, dan untuk saat ini, anak-anak semuanya bisa memperhatikan di buku paket halaman 148 ya. Jadi kita akan mulai dari petunjuk terlebih dahulu. Dan untuk petunjuk, yang pertama itu mempelajari memahami materi yang ada pada menu materi dengan sebaik-baiknya. Jika ada hal yang tidak dipahami, silahkan menanyakan langsung kepada ibu guru saat kegiatan pelajaran sedang berlangsung. Dan setelah mempelajari materi, kegiatan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas yang tertera pada menu tugas. Jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap dan memperhatikan tenggat waktu pengerjaan. Lalu di menu peta konsep, yang pertama ada 3 pertemuan, jadi untuk materi mengenai integrasi nasional ini akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama itu mengenai kebinekaan bangsa Indonesia dan pentingnya konsep integrasi nasional. Dan yang hari ini pertemuan 2 kita akan membahas mengenai faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, sebelum kita lanjut, bikin pertanyaan mengenai pertemuan sebelumnya, apakah masih ada hal yang belum dipahami atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan pada saat ini mengenai materi sebelumnya? Ya, belum ada yang ditanyakan ya, berarti sudah paham semuanya. Bagus ya anak-anak semuanya. Ya, kita akan masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu pada menu materi pertemuan kedua, mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang sebelumnya itu pertemuan 1, kita sudah membahas. Lalu ini pertemuan kedua, yang pertama itu ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak pernah mendengar atau pernah mengetahui mengenai pola society? Ya, belum ada ya, jadi bukan jelaskan. Pola society adalah masyarakat yang majemuk atau yang bercorak. Dan dalam hal ini sesuai dengan corak Indonesia, yaitu keberagaman. Di mana Indonesia sendiri itu memiliki banyak suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Nah, mengenai corak ini sendiri, itu bisa dikatakan sebagai pedang bermata dua bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Ya karena corak
keberagaman ini bisa menjadi rahmat maupun ancaman bagi bangsa. Oleh karena itulah, dalam menghadapi keberagaman itu perlu adanya sikap yang tepat yang untuk ditunjukkan ya. Nah, selanjutnya ini adalah faktor yang terkait dengan integrasi nasional, ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang pertama kita akan membahas mengenai faktor pendukung, itu ada 8. Yang pertama, rasa senasib dan seperjuangan atas penanggungan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Ya, ini maksudnya dalam sejarah sebelumnya, sejarah Indonesia, yaitu di masa penjajahan, para rakyat merasakan adanya rasa yang sama, yaitu rasa sama-sama menderita. Oleh karena itu, saling bersatu untuk mewujudkan integrasi nasional tersebut. Yang kedua adalah ideologi nasional tercermin dalam simbol negara. Dan dalam hal ini yaitu lambang Bhinneka Tunggal Ika dan simbol negaranya Pancasila begitu. Lalu yang ketiga itu tekad serta keinginan untuk bersatu. Yang keempat adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme. Yang kelima penggunaan bahasa Indonesia. Keenam ada kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Yang ketujuh adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kedelapan adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Nah, jadi faktor pendukung ini yaitu faktor-faktor yang mendorong adanya integrasi nasional, begitu ya anak-anak ya. Dan selanjutnya itu faktor penghambat integrasi nasional, itu ada 4. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang keempat, ada ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, jadi intinya pada faktor penghambat ini, jika ditarik kesimpulan, ini lebih mengarah kepada kurangnya rasa kesadaran dan toleransi dari masyarakat Indonesia terhadap keberagaman yang ada di negara kita ya. Yang selanjutnya, sebelum untuk lanjut ke bagian keduanya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, belum ada ya, berarti Ibu lanjutkan. Yang selanjutnya itu tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, yang pertama itu, fenomena global masih mengutamakan nilai-nilai universal, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, jadi di sini maksudnya itu, dunia ini masih menjunjung tinggi adanya nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, walaupun udah memperjuangkan sebagaimana mestinya hak demokrasi dan hak asasi manusia ini sendiri, tentu saja tetap ada tantangan yang terjadi, terutama di Indonesia, baik secara internal maupun eksternal. Nah, secara eksternal sendiri itu contohnya seperti adanya tantangan di isu lingkungan hidup, pemanasan global, wabah penyakit, ancaman kelaparan, terorisme, bencana alam, ancaman terhadap kedaulatan dan kehormatan negara, permasalahan di perbatasan, konflik antar negara tetangga, dan maupun adanya ancaman terhadap kestabilitasan ekonomi. Nah, sedangkan dari internal sendiri, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang pertama itu adalah menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI, pelanggaran wilayah, pelintas batas secara ilegal, penyeludupan senjata dan bahan peledak, separatisme, terorisme di dalam negeri, dan permasalahan pulau-pulau kecil. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu negara kepulauan yang sangat-sangat banyak pulaunya, terutama pulau-pulau kecil, jadi saat ini banyak sekali terjadi kasus penjualan secara ilegal ya pulau-pulau itu. Padahal itu kan seharusnya milik negara dan bukan milik rakyat-rakyat yang ada begitu ya. Nah, oleh karena itulah harus terwujudnya visi pertahanan negara yang tangguh dengan misi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa. Di mana dalam perumusan kebijakan umum ini, kebijakan dalam pertahanan negara itu dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Negara, sedangkan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku penasehat Presiden Republik Indonesia. Nah, setiap negara itu pasti memiliki tujuan nasional. Nah, tujuan nasional ini merupakan kepentingan nasional yang abadi dan yang menjadi acuan dalam merumuskan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 strata pendekatan. Nah, di sini ada 3 strata pendekatan. Apakah anak-anak ada yang bisa menjelaskan apa itu strata mutlak, strata penting, dan strata pendukung? Ya, baik. Belum ada yang tahu ya. Jadi, sini ya Ibu akan jelaskan. Ya, strata mutlak itu adalah dilaksanakan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sedangkan strata penting itu dilaksanakan untuk menjaga kehidupan demokrasi, politik, dan ekonomi.
keharmonisan antar suku, agama, ras, dan antar golongan, serta untuk penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Dan yang terakhir itu adalah serata pendukung, yaitu dilaksanakan untuk memelihara ketertiban dunia, ya seperti yang ada tertera di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, untuk menjaga ketertiban dunia. Nah, jadi tujuan nasional ini pasti dimiliki setiap negara, itu untuk menjaga pertahanan negaranya masing-masing ya. Nah, untuk mewujudkan tujuan nasional ini sendiri diperlukannya input sumber daya yang bagus dan optimal. Yang dimana dalam maksudnya di sini sumber daya itu adalah sumber daya manusianya. Jadi tidak hanya dalam segi pemerintah maupun pihak yang terkait saja yang bisa mewujudkan adanya tujuan nasional, terutama dalam integrasi nasional tersebut. Ya, seperti misalnya TNI ataupun Polri. Nah, jadi tugasnya bukan hanya tugas dua lembaga tersebut ya, ataupun dari pemerintahan, tapi juga bisa dari seluruh masyarakat, seluruh warga negara Indonesia itu bisa ikut terlibat. Nah, bahkan anak-anak juga bisa ikut terlibat. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya pertama itu mau ikut upacara, kegiatan upacara, mau menjaga ketertiban, mau menaati peraturan, dan juga mau mempelajari pelajaran PKN dengan sebaiknya. Begitu ya anak-anak ya. Ya, ya sama demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan lanjut menjelaskan di menu tugas ya. Seperti Ibu beritahukan sebelumnya ada tugas ini. Nanti bisa diklik menu tugas, lalu diklik di bagian lihat ini. Nah, jadi untuk tugas harian hari ini itu bersifat individu, yaitu mengerjakan tugas dalam bentuk games dengan mengklik tanda mulai di bawah ini ya. Tanda mulai ini nanti dikerjakan dalam waktu 5 menit. Nah, ini untuk gamesnya, di contoh gamesnya Ibu berikan contoh dulu cara pengerjaannya, nanti anak-anak bisa mengerjakannya sendiri masing-masing selama 5 menit. Nah, ini nanti diklik di mana yang ada tulisan atau kata-kata yang sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, itu mengenai tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh Indonesia. Begitu ya, anak-anak. Ya, Ibu akan menghitung dari sekarang. Silakan dikerjakan ya, anak-anak. Ya, nih Aldo sudah mengumpulkan ya. Ya Aldo, lalu ada Nela. Nela juga sudah mengerjakan. Hanya juga, ayo Zora sama Akbar jangan ketinggalan ayo. Ya, Zura dan Akbar juga sudah selesai ya. Terima kasih anak-anak ya sudah mengerjakan semuanya dan nilainya juga skornya pada tinggi-tinggi nih, berarti udah pada paham materi yang Ibu jelaskan hari ini. Nah, untuk selanjutnya itu Ibu akan memberikan tugas proyek keluarga negara yang masih bersifat individu ya. Tugas ini yaitu membuat video singkat berdurasi 3-5 menit yang memuat mengenai pendemonstrasian faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yang ada di lingkungan sekitar, terutama yang terjadi pada masa pandemi ini. Tugas dikerjakan dalam waktu 1 minggu hingga tanggal 23 Januari 2022 untuk kemudian dipresentasikan pada pertemuan ketiga, yaitu pada pertemuan selanjutnya ya. Ya, jadi di sini anak-anak akan membuat video singkat, nah bisa video yang ada di lingkungan sekitar mengenai pendemonstrasian faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Untuk video ini dikumpulkan hingga pukul 23.55 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 23 Januari 2022. Jadi mohon bisa dikerjakan mulai dari sekarang ya anak-anak, dan dikerjakan sebaik mungkin dan sekreatif anak-anak mau dibuat sebagaimana ya. Yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita itu akan membahas mengenai peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang masih dalam materi mengenai integrasi nasional ya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa sebagai warga negara yang memiliki banyak keberagaman, banyak corak dalam negaranya, kita itu harus bisa saling menghargai, saling menghormati, bisa agar terwujudnya dari integrasi nasional tersebut, begitu ya anak-anak ya. Nah, namun Ibu ingin mengingatkan bahwa antar peserta didik itu juga harus saling membantu, tapi dalam hal ini tidak dalam membantu untuk mengerjakan tugas ya, ataupun memberikan jawaban begitu. Karena itu bukan
maksud dari integrasi nasional tersebut ya anak-anak ya, mohon diingat terus ya. Ya, jadi bisa membantu dalam hal lainnya, misalnya dalam kesulitan, dalam memahami pelajaran, itu bisa saling membantu gitu, membantu menjelaskan bisa, demikian ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat mengapresiasikan atas kehadirannya dan keaktifannya, juga atas keikutsertaannya dalam mengerjakan tugas-tugas tadi ya, tugas gamesnya tadi pada bagus-bagus nih menjawabnya nih, pada bisa mengerjakannya ya. Jadi untuk nanti juga Ibu meminta untuk mengerjakan form lembar penilaian diri ya. Nanti di sini diklik, lalu ini ada lembar penilaiannya bisa diisi. Nanti pengisiannya hingga hari ini pukul 23:55 waktu Indonesia Barat ya. Ibu akan tunggu. Nah, ini form penilaiannya yang harus diisi oleh anak-anak semuanya. Ini ada beberapa yang harus dijawab. Ya, ini ada pilihannya juga, ada PP, KD, SR, dan SL. Nanti bisa dipilih sesuai dengan keadaan yang dialami atau dirasakan oleh para peserta didik semuanya ya, oleh anak-anak semuanya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk sebelum mengakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan, baik dalam bentuk tugas maupun materi hari ini? Ya, baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan akhiri. Untuk ketua kelas, bisa memimpin dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran. Amin. Ya, baik. Terima kasih ya ketua kelas. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon untuk tetap menjaga kesehatan. Untuk tugas-tugas yang Ibu berikan bisa dikerjakan sesegera mungkin dan sebaik mungkin. Tetap menjaga kebersihan ya anak-anak, tetap rajin belajar, melakukan tugas-tugas yang harus dikerjakan sebaik mungkin gitu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini akan Ibu akhirin. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati.